Care adalah sistem di mana pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial diberikan di rumah kepada orang-orang yang cacat atau orang-orang yang harus tinggal di rumah karena kondisi kesehatannya. Tujuan dan manfaat home care. Tujuan yang pertama, mendorong digunakannya pelayanan kesehatan, meningkatkan keadekuatan dan keefektifan perawatan pada anggota keluarga dengan masalah kesehatan dan kecacatan, mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang normal dari seluruh anggota keluarga, serta memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang peningkatan kesehatan dan pencegahan, menguatkan fungsi keluarga dan kedekatan antar anggota keluarga, dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Manfaat: pasien lebih dekat dengan keluarganya sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman antara pasien dan keluarganya, melibatkan keluarga dalam perawatan pasien sehingga tidak merasa diabaikan pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan menghemat biaya. Konsep model atau teori keperawatan yang mendukung home care. Yang pertama, teori lingkungan menurut Florence Nightingale. Lingkungan menurut Nightingale merujuk pada lingkungan fisik eksternal yang mempengaruhi proses penyembuhan dan kesehatan, yang meliputi 5 komponen lingkungan terpenting dalam mempertahankan kesehatan individu, yang meliputi udara bersih, air yang bersih, pemeliharaan yang efisien, kebersihan, penerangan atau pencahayaan. Yang kedua, teori konsep manusia sebagai unit dari Martha Rogers. Rogers berasumsi bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Asumsi tersebut berdasarkan pada kekuatan yang berkembang secara alamiah, yaitu keutuhan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, teori transcultural nursing dari Leininger. Leininger percaya bahwa tujuan teori ini adalah untuk memberikan pelayanan yang berbasis pada kultur. Ia percaya bahwa perawat harus bekerja dengan prinsip care. Yang kelima, Theory of Human Caring menurut Watson 1979. Teori ini mempertegas bahwa caring sebagai jenis hubungan dan transaksi yang diperlukan antara pemberi dan penerima asuhan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia, dengan demikian mempengaruhi kesanggupan pasien untuk sembuh. Dan yang kelima, teori self-care dari Dorothea Orem. Pandangan teori Orem ditujukan kepada kebutuhan individu dalam melakukan tindakan keperawatan mandiri serta mengatur dalam kebutuhannya. Bentuk-bentuk pelayanan home care. Yang pertama, perawatan medis pasca operasi. Ada banyak kasus perawatan pasca operasi yang membutuhkan penanganan medis dengan serius, maka hadirlah layanan jasa perawatan ini untuk memberikan perawatan dan menemani selama proses perawatan dengan baik dan terarah. Yang kedua, perawatan bayi. Hal ini biasanya disebut dengan pelayanan babysitter. Pada hakikatnya, layanan ini termasuk dalam bentuk pelayanan home care. Namun, berbeda jika bayi tersebut mendapat suatu gejala atau penyakit serius, maka perawat yang menanganinya pun harus perawat yang sudah profesional dalam memberikan perawatan kepada bayi. Yang ketiga, perawatan lansia. Perawatan kepada lansia bisa juga dilakukan oleh perawat non-profesional, namun dengan kasus-kasus yang masih ringan seperti demensia ringan, stroke ringan, dan lain-lain. Yang keempat, perawatan luka. Untuk kasus perawatan mutlak dan harus dilakukan oleh perawat yang sudah profesional, hal ini bertujuan untuk progres perawatan mendapatkan hasil maksimal. Dan dilihat dari penyelenggaranya, layanan home care terbentuk oleh home care rumah sakit, home care institusi pemerintah, home care institusi swasta, serta home care perawat mandiri. Pemberi pelayanan home visit. Anggota dari tim home visit terdiri dari dokter umum, baik dokter tetap maupun part-time, perawat, baik pegawai tetap maupun kontrak, fisioterapi. Yang dilakukan adalah latihan penguatan otot ekstremitas, pemulihan mobilitas fisik atau tindakan terapi postural drainage klien, konsultan dokter spesialis, bagian penunjang seperti ahli gizi, analis, penata ronsen, sanitarian, psikolog, dan rohaniawan, pramurukti atau pramusiwi, asisten perawat yang bekerja untuk membantu orang lanjut usia bekerja pada suatu keluarga. Implementasi home care atau perawatan di rumah merupakan suatu layanan yang memberikan perawatan medis dan non-medis kepada pasien di rumah mereka sendiri. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan layanan home care. Yang pertama, analisis kebutuhan.
seperti identifikasi populasi target. Tentukan siapa yang akan menerima layanan home care, misalnya lansia, pasien dengan penyakit kronis, atau pasien pasca operasi. Kebutuhan spesifik, identifikasi jenis perawatan yang dibutuhkan seperti perawatan medis, bantuan aktivitas sehari-hari, terapi fisik, atau dukungan emosional. Yang kedua, persiapan dan perencanaan. Regulasi dan perizinan, pastikan memenuhi semua regulasi dan mendapatkan izin yang diperlukan dari otoritas kesehatan setempat. Sumber daya manusia, rekrut tenaga medis profesional seperti perawat, dokter, terapis, dan tenaga pendukung lainnya yang berkompeten. Pelatihan, berikan pelatihan khusus untuk memastikan bahwa staf memahami prosedur perawatan di rumah dan dapat memberikan layanan dengan standar yang tinggi. Yang ketiga, infrastruktur dan logistik. Peralatan medis, sediakan peralatan medis yang diperlukan untuk melakukan perawatan di rumah seperti alat pengukur tekanan darah, oksigen, alat bantu jalan, dan lain-lain. Sistem informasi, implementasikan sistem manajemen informasi untuk mengelola data pasien, jadwal kunjungan, catatan medis, dan komunikasi serta antar staf. Transportasi, sediakan kendaraan untuk mobilitas tenaga medis ke rumah pasien. Yang keempat, prosedur operasional. Evaluasi awal, lakukan evaluasi awal kondisi pasien oleh tim medis untuk menentukan rencana perawatan yang tepat. Rencana perawatan, buat rencana perawat individual yang mencakupi frekuensi kunjungan, jenis perawatan, dan tujuan perawatan. Monitoring dan evaluasi. Tetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi kondisi pasien secara berkala, serta menyesuaikan rencana perawatan sesuai kebutuhan. Yang kelima, pelayanan dan pemantauan. Pelayanan, lakukan kunjungan rumah sesuai dengan jadwal dan jenis perawatan yang telah direncanakan. Komunikasi, pastikan ada komunikasi yang baik antara pasien, keluarga, dan tim medis untuk mendiskusikan perkembangan, masalah, atau perubahan yang diperlukan. Dukungan keluarga, libatkan keluarga dalam proses perawatan dan berikan edukasi atau pelatihan tentang cara merawat pasien di rumah. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan. Feedback, kumpulkan umpan balik dari pasien dan keluarga untuk mengevaluasi kualitas layanan. Penilaian berkala, lakukan penilaian berkala terhadap kinerja tim efektivitas rencana perawatan. Peningkatan layanan, berdasarkan evaluasi dan umpan balik, lakukan perbaikan dan pengembangan layanan untuk meningkatkan kualitas home care. Perkenalkan, nama saya Karnia Tumilaar, NIM 2114201019. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Siapa nih yang mempunyai cita-cita untuk menjadi perawat profesional? Berbicara mengenai perawat, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu yang pertama program studi ilmu keperawatan dan yang kedua program studi nurse. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di UNPI Manado.